Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kerajaan Islam di Asia Selatan. Kami yang beranggotakan 1. Evi Nur Aulia dengan NIM 211221084, 2. Anissa Rahmawati dengan NIM 211221092, 3. Miftahul Adlina dengan NIM 211221010, 4. Brilian Saiful Islam dengan NIM 211221008, 5. Rafida Nurjana dengan NIM 211221117. Awal Islam di Asia Selatan. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Asia Selatan, tepatnya di India, telah memiliki sejumlah pelabuhan besar, sehingga terjadi interaksi antara India dengan Muslim di Arab. Pada zaman Umar bin Khattab, Mughirah berusaha untuk menaklukkan Sind, tetapi usahanya gagal. Pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dikirim utusan untuk mempelajari adat istiadat dan jalan-jalan menuju Asia Selatan. Pada zaman Muawiyah, Muhammad ibnu Qasim berhasil menaklukkan India dan diangkat menjadi Amir Sind dan Punjab. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun telah dilakukan penaklukan ke wilayah Asia Selatan dengan diangkatnya sejumlah amir untuk memimpin daerah. Di antara yang dipercaya untuk menjadi amir adalah Asad ibn Saman untuk daerah Transiksiana. Ia diangkat menjadi amir setelah berhasil membantu Khalifah Bani Abbas menaklukkan dinasti Safari yang berpusat di Khurasan. Dinasti Saman mengangkat Alip Tigin menjadi amir di Khurasan. Alip Tigin kemudian digantikan oleh anaknya Ishak. Ishak dikudeta oleh Balik Tigin. Balik Tigin diganti oleh Firi dan Firi dijatuhkan Subuk Tigin. Subuk Tigin menguasai Ganza, kemudian mendirikan dinasti Ghaznawi. Dinasti Ghaznawi ditaklukkan oleh dinasti Guri. Setelah meninggal, Muhammad Guri diganti oleh panglimanya Qutbuddin Aibak, karena Muhammad Guri menjadi sultan sejak tahun 1206 Masehi. Sejak itu berdirilah Kesultanan Delhi. Selain itu, Islam datang ke Asia Selatan sebelum invasi Muslim India. Pengaruh Islam pertama kali datang ke Asia Selatan pada awal abad ke-7 dengan munculnya pedagang Arab. Menurut sejarawan Eliot dan Dawson dalam The History of India, mereka datang dengan menggunakan kapal pertama yang membawa wisatawan Muslim terlihat di pantai India sejak 630 Masehi. Asia Selatan mencakup India, Pakistan, dan Bangladesh yang luasnya kira-kira 2075 mil dari utara ke selatan dan 2120 mil dari timur ke barat. Di sebelah utara, wilayah ini berbatasan dengan wilayah Tibet dan Afghanistan, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Samudra Indonesia, di sebelah timur berbatasan dengan Burma, dan di sebelah barat berbatasan dengan Persia. Diri di Asia Selatan dalam bentuk sebuah peradaban yang telah berkembang yang mengembangkan budaya, perdagangan, dan wisata yang terorganisir secara mapan. Yang kedua, interaksi pedagang Arab dengan masyarakat India. Yang ketiga, perdagangan yang dibawakan oleh orang Arab dan dakwah yang menyatu dalam satu kegiatan, sehingga salah satu raja, yaitu Raja Kadanggalur dan Cerraman pertama, masuk Islam dan diganti namanya menjadi Tajuddin. Yang keempat, Islam memperkenalkan dalam sebuah peradaban yang telah berkembang dengan bentuk budaya keagamaan yang terorganisir secara mapan.
pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Islam melanjutkan ekspedisi Futuhat ke sana di bawah Panglima Muhammad bin Qasim yang berhasil menguasai Sindh. Dan mulai 871 Masehi, orang-orang Arab telah menjadi penghuni tetap di sana. Muslim India Muhammad bin Ghaznawi pada 1020 berhasil menaklukkan raja-raja Hindu di wilayah India dan mengislamkannya. Setelah dinasti Ganjawi runtuh, muncullah dinasti kecil seperti Mamluk, Hajli, Tughluq, dan yang terakhir dinasti Lodi yang didirikan oleh Bahrul Khan Lodi. Ketika terjadi kekacauan di negerinya, ia mengundang Muhammad Babur dari Kabul yang kemudian berhasil mendirikan kerajaan Mughul. Pada zaman kekuasaan Inggris, muncul sejumlah pemikir Muslim yang memperjuangkan kemajuan umat Islam sehingga permunian, pembaruan pemikiran dan berbagai gagasan yang dilepaskan di belenggu penjajahan. Sejumlah pemikir Islam lain semisal Syekh Waliullah Syahid Ahmad Khan, Syed Amir Ali Muhammad Ali serta Abdul Kalam Azad sejak memperoleh kemerdekaan pada 15 Agustus 1947. India menjadi negara republik. Kesultanan atau kerajaan yang berkembang. Pendirian dinasti Mughal Ibrahim Lodi atau cucu Sultan Lodi, Sultan Delhi terakhir memenjarakan sejumlah bangsawan yang menentangnya. Hal itu memicu pertempuran antara Ibrahim Lodi dengan Zahruddin Babur atau cucu Timur Leng di Panipat pada 1526 Masehi. Ibrahim Lodi terbunuh dan kekuasaannya berpindah ke tangan Zahruddin Babur. Sejak itulah berdiri dinasti Mughal di India dan di Delhi dijadikan sebagai ibu kota. Setelah meninggal, Zahruddin Babur digantikan oleh anaknya, Nasiruddin Humayun pada 1530 sampai 1556 Masehi, dan Nasiruddin Humayun diganti oleh anaknya Akbar Khan pada 1556 sampai 1605 Masehi. Pada zamannya, dinasti Mughal mencapai puncak kejayaan. Konflik internal dan kemunduran dinasti Mughal, Khan Akbar menerapkan sistem politik sul-e-kul atau toleransi universal, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa derajat semua penduduk adalah sama. Setelah meninggal, Akbar digantikan oleh anaknya yaitu Jahangir pada 1605 sampai 1627 Masehi. Jahangir dijatuhkan oleh anaknya yaitu Shah Jahan pada 1627 sampai 1658 Masehi. Shah Jahan ditangkap oleh anaknya yaitu Aurangzeb. Akhirnya terjadilah perang saudara antara Aurangzeb dengan kakak tertuanya, Dara. Di antara kebijakan Aurangzeb adalah 1. Melarang adanya perjudian, minuman keras, pelacuran, dan narkotika pada 1659 Masehi. 2. Melarang praktek sati atau praktek pembakaran diri seorang janda karena ditinggal mati oleh suaminya pada 1664 Masehi. 3. Memprakarsai perusahaan kuil-kuil Hindu. 4. Memprakarsai modifikasi hukum Islam yang produknya kemudian disebut Al-Fatawa Al-Amghir atau Al-Fatawa Al-Amghiriyat, Al-Fatawa Al-Hindiyat. Kerajaan Mughal mengalami kemunduran yang berangsur-angsur setelah pemerintahan Sultan Aurangzeb. Yang kelima, puncak kesuksesan atau kemajuan dari peradaban Islam pada kerajaan Mughal. Nah, puncak kejayaan kerajaan Mughal itu terjadi pada masa pemerintahan putra Humayun, yaitu Akbar Khan yang memimpin pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Nah, karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas, Akbar menjalankan pemerintahannya secara militeristis. Selain itu, Akbar juga menerapkan kebijakan politik
sulakul atau toleransi universal, yang artinya semua rakyat India dipandang sama. Selama masa kejayaannya, kerajaan Mughal menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Oudh, dan lain sebagainya. Dan dalam bidang ekonomi, Mughal juga telah mengekspor kain ke Eropa. Nah, kerajaan ini juga merupakan produsen rempah-rempah, gula, garam, wol, dan aneka produk lainnya. Dalam bidang pendidikan dan pengetahuan, Mughal juga mencapai prestasi yang gemilang. Nah, bangunan-bangunan seperti madrasah, masjid, dan perpustakaan tersebar di wilayah kekuasaan Mughal. Kemajuan yang dicapai oleh Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 penguasa setelahnya. Yang pertama yaitu Jahangir, yang kedua Shah Jahan, yang ketiga Aurangzeb. Raja Jahangir memerintah pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Beliau juga mewariskan karya sastra lewat sebuah biografi yang bertajuk Jui Jahangiri. Selanjutnya yaitu Shah Jahan. Beliau memerintah pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Shah Jahan ini ialah putra dari Jahangir yang memerintahkan pembangunan Taj Mahal antara 1631 sampai 1643 Masehi di kota Agra. Nah, Shah Jahan ini juga meninggalkan berbagai bangunan indah dan megah lainnya seperti Masjid Jami, Istana Shah Jahanabad, Masjid Mutiara di Agra, serta Dewan di Delhi, Agra, dan Lahore, yang merupakan kekhasan bangunan dengan kreasi tinggi, perpaduan arsitek Persia dan India. Yang terakhir yaitu Aurangzeb yang memerintah sekitar tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Walaupun beliau tidak meninggalkan bangunan sebesar masa Shah Jahan, beliau juga membangun Masjid Badsohi di Lahore dan Fil Mosque di Delhi. Walaupun kecil, masjid tersebut bernilai arsitek tinggi dan kemewahan bangunan. Keberhasilan bangunan Taj Mahal merupakan bukti pencapaian umat Islam dalam bidang arsitektur. Taj Mahal sendiri dibangun selama 12 tahun yang berdiri di tepi sungai Jamuna. Nah, Taj Mahal adalah warisan abadi dari dinasti Mughal yang dapat dinikmati hingga kini. 6. Faktor penyebab kemunduran. Kemunduran ini ditandai dengan konflik di internal keluarga kerajaan. Sepeninggal Aurangzeb, tahta kerajaan dipegang oleh putra tertuanya yaitu Bahadur Shah. Bahadur Shah ini ialah penganut Syiah. Dalam 5 tahun pemerintahannya, ia dihadapkan pada perlawanan Syiah dan perlawanan penduduk Lahore. Nah, ini terjadi karena Bahadur ini terlampau memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Mulai saat inilah dinasti Mughal memasuki masa-masa kemunduran. Hampir semua keturunan Babur memiliki watak yang keras dan ambisius, sebagaimana nenek moyang Timur Leng. Perebutan kekuasaan mewarnai perjalanan dari dinasti Mughal yang menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan. Faktor lain yang sangat berpengaruh dalam mempercepat kehancuran Mughal ialah serangan dari luar. Mulai dari serangan dinasti Safawi di Persia, ketegangan dengan Afghanistan, hingga pemberontakan Hindu. Keruntuhan Mughal juga dipengaruhi oleh adanya faktor ekonomi karena jalur-jalur perdagangan mulai dikuasai oleh Barat. Sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.